Halo semuanya, jadi kali ini kita mau bahas tentang bensin lagi ya guys ya. Yang gua masukin pakai bensin cell. Yang sebelumnya gua sering lebih pakai Pertamax atau nggak Pertamax turbo ya. Jadi sekarang kita lebih beralih ke cell dulu. Nah sekarang jam berapa nih? Jam 9 ya guys ya. Jam 9 km udah masuk 19.338 ya. Jadi gini guys, gua kemarin tuh kan terakhir sekitar 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu lah ya. Sebelum gua ke puncak ya, puncak. Jadi gua masukin sel kan tuh. Nah, gua masukin sel, ternyata nggak tahu sugesti atau apa, kok rasanya lebih enak ya tenaganya. Coba deh, kalau kalian nggak percaya, kalian bisa bandingin sebelumnya kalian pakai Pertamax ya, lalu kalian masukin sel nih sekarang. Selnya sel super aja. Itu kayaknya lebih enak deh tenaganya. Nggak tahu kenapa ya. Lebih enak aja gitu loh digasnya, lebih respon gitu loh. Emang sih nggak jauh-jauh banget, tapi kayaknya lebih enak gitu loh gasnya. Nah, ini sekarang gua kan sudah sisa 4 kotak nih, tapi ini udah campur-campur nih guys nih. Ini ada yang pakai Pertamax turbo, sisa berapa kotak gue isiin pakai Pertamax. Terakhir ini Pertamax turbo sih, Pertamax gue udah nggak pernah, jujur aja. Jadi kan soalnya mobil udah jarang pakai, jadi ya udah gue lebih banyak pakai Pertamax turbo kan. Nah lalu nggak tahu kenapa Pertamax turbo pun kayaknya biasa aja loh guys, nggak terlalu respon banget gasnya, kayak mirip-mirip aja loh. Yang gue rasain jadi gue pakai Pertamax turbo kok kayaknya biasa aja gitu loh, nggak ada mirip-miripnya gitu loh, nggak ada perbedaannya gitu loh, mirip-mirip aja gitu maksudnya guys. Nah lalu gue pernah isi BP juga, AKR sorry, gue pernah isi AKR juga. Nah pas ke Bogor gue isi AKR, kan di situ udah mepet ya, bensin gue udah sisa sekitar 2 kotakan. Jadi gue isi AKR tuh guys, 2 kotak atau 3 kotak lah ya, gue isi AKR. Yang gue rasain juga udah jauh beda sih, karena kan itu cuma isi 150.000 udah kecampur sama Pertamax turbo ya lagi ya guys ya. Jadi perbedaannya nggak terlalu signifikan. Nah habis itu gue udah sering pakai tuh, sering pakai pulang dari Bogor ya, itu sisa 3 kotakan lagi. Dan waktu itu gue mau ke Sentul. Nah ke Sentul tuh gue udah mulai sel terus tuh, karena udah ada berita oplosan Pertamax ya. Untungnya gue udah jarang pakai Pertamax juga, tapi ya udah pasti kena lah kita lah. Sama aja Pertamax Pertalite ya. Sebenarnya sih kuat-kuat aja nih mobil, nggak ada masalah ya si Onyuras ini. Lu mau pakai Pertalite juga bisa, karena dia kalau nggak salah minimal ronnya ini 88 guys, si Ras ya. 88 per 89 gitu, minimal harus dipakein ke 88 89. Gue lupa apa inget sih. Jadi kalau misalnya kita pakai Pertalite pun sebenarnya nggak masalah nih mobil, kuat aja, bisa aja gitu loh. Lalu gue ngerasain ini, gue udah pakai sel udah 3 kali nih guys. Jadi gue sel terus, udah sisa 2 kotak, gue sel lagi, sisa 2 kotak atau 3 kotak gue sel lagi. Nah ini sekarang gue mau ke Anyer ya, perjalanan lumayan cukup jauh, 100 kiloan lebih. Nah ini sekarang kita mau pakai sel. Kira-kira tenaganya lebih enak lagi, karena ini udah sisa 4 kotak, mau langsung gue full tankin nih guys. Gue mau langsung full tankin. Mudah-mudahan V-Power ada ya, nanti kita cobain V-Power ya. Jadi sisa 4 kotak kita langsung coba fullin pakai V-Power. Kira-kira berapa nih guys biayanya ya, karena V-Power itu lebih nyaman lagi tenaganya katanya guys. Nah kayak gue penasaran nih, apakah lebih irit juga ya, karena ini mobil gue sayang banget jujur aja, beli dari baru beda gitu loh feelnya gitu guys. Jadi kita pengen ngerawat aja gitu loh biar awet gitu guys ya. Ya udah, ini sekarang gue mau jalan dulu ya, nanti kita videoin lagi guys ya. Thank you. Tuh guys, V-Power harganya 14.000 ya, lebih mahal sekitar 500 perak lah, 500 perak dari yang super. Nah ini sekarang juga gue ngerasa pom bensin sel kayaknya lebih rame ya, gara-gara ada isu yang seperti itu. Jadi sel ini jauh lebih rame sekarang. Oke lah, kita cobain pakai V-Power
kira-kira full tank dari sisa 4 kotak berapa? Sebenarnya sih ya, sebenarnya kalau emang bener-bener mau lebih signifikan lagi dan lebih apa ya, orang bilang kayak lebih realnya lagi ya, sebenarnya tuh jangan dari sisa 4 kotak sih. Kalau emang mau skin V-Power, tes nih, kita tes nih ya dari 0 ke Anyer ya, kira-kira tuh habisnya 1 liternya 1 banding berapa. Harusnya dari full ke full ya, karena kan lebih realnya lagi gitu, lebih aslinya lagi gitu loh maksudnya guys. Nah, karena di Anyer itu jarang ada Shell, kebanyakan adanya Pertamina. Ya udah deh, jadi kita full tankin pakai Shell aja deh dari Jakarta guys. Ya, ini gue di Jatinegara. Nah, ini juga nanti kita tripnya kita nol-nolin semua ya guys ya. Kita nolin semua ya. Oke, nanti kita nolin semua. Terus ini kan juga sebenarnya ada kecampur-campur nih di tangki nih. Pakai bensin nih, ini sebenarnya nggak boleh nih sih guys. Kalau mau tuh sel aja gitu loh. Jadi lebih apa ya, lebih realnya lagi lah, gitulah. Semacam itulah guys ya. Ya udah deh. Nanti kita lanjut lagi guys ya. Guys, kalau V-Power dia RON-nya 95, kalau Shell Super RON-nya 92 ya guys ya. Nah, kita coba pakai V-Power yang RON-nya lebih besar. Apakah tenaganya jauh lebih nyaman lagi? Karena gue biasa pakai Super terus sih. Pakai Super aja udah lumayan cukup oke loh dibanding kita pakai Pertamax atau Pertamax tuh. Gue ngerasain sih gitu ya. Tapi gue nggak tahu deh kalau kalian gimana ngerasainnya guys ya. Oke guys, jadi kita pakai V-Power ya. Nih, 1 liternya kurang lebih 14.060. Nih guys, stopnya di angka 307.352 guys ya. Nah, nanti kira-kira habis berapa liter kita lihat. Oke guys, jadi habisnya 320.000 ya, 22,75 liter ya guys. Nah, terus kalian ngerasa nggak sih guys kalau di pom bensin Shell itu bau bensinnya nggak senyenget kayak di Pertamina? Iya nggak sih? Nah, gue sih ngerasainnya gitu ya. Nggak tahu kenapa gue ngerasain tuh kayaknya kalau di Shell itu kayaknya nyengat bensinnya nggak separah kayak di Pertamina gitu. Bau banget kayak kalau di Pertamina. Nah, kalau di Shell itu emang bau juga, tapi baunya itu masih bisa diterima gitu loh. Nggak parah gitu guys. Oke lah, jadi gitu aja. Nggak tahu kenapa bau banget ya. Itu aja sih guys. Oke. Ya udah, nanti kita lanjut lagi guys ya. Selama di tol, perjalanan di tol gimana? Ini udah kita reset 00 juga ya guys ya. Nanti kita lihat hasilnya. Oke. Oke guys, jadi trip-tripnya udah kita nolin semua ya. Kita fokusin dulu. Oke. Nah, AVG juga udah nolnya guys ya. Sip. Kita jalan dulu. Ada SPKLU guys. Ini gue udah nemu 2 ya. 3. Gue udah nemu 3 SPKLU. Jadi tiap rest area gue berhenti. Cuma gue nggak rekam ya tadi. Soalnya gue mau beli makanan ya. Nah, gue lihat aja gitu. Ih, ada SPKLU lagi. Wah, mantep ya guys ya. Jadi sekarang rata-rata di mana-mana rest area udah banyak SPKLU guys. Udah nyaman banget kalau naik mobil listrik ya. Gitu guys. Oke. Nanti kita lanjut lagi. Belok kanan. Oke guys, jadi gue udah nyampe di daerah Anyer ya guys ya. Waduh, tadi ternyata Anyer udah lumayan bagus jalanannya ya. Mulus. Tapi sayang guys, ada genangan-genangan air ya. Aduh, gue sayang banget nggak gue rekam. Gue kira genangan air cuma berapa titik doang. Ternyata lumayan banyak juga ya. Ya udahlah, tapi udah keluar, kita udah belok kiri nih, udah arah mau ke Anyer ya. Tapi jalanannya kali ini Anyer udah lumayan cukup baik loh guys. Bener-bener udah baik banget sih, bisa gue bilang lah. Nggak ada yang lubang-lubang lagi gitu loh. Udah bagus banget. Oh iya guys. Nah, ini bensinnya belum gua infoin ya. Ini masih belum nyampe di lokasi. Nanti kalau udah nyampe di lokasi baru kita rekamin lagi ya guys. Terus yang gua ngerasain pakai V-Power ya. Pakai V-Power ini emang rasanya lebih responsif ya. Tapi responsif itu di kategori itu gak jauh-jauh banget lah bedanya. Tapi ya gua ngerasain tiap gua gas kayaknya mau ngisi terus gitu loh. Biasanya kalau mobil kayak ras gini guys, dia tuh ada delaynya sedikit. Kalau kita masukin ke gigi 2 ya, kita dari 20 kita bejek, biasa kayak ada delaynya gitu loh.
ada kayak lag kayak dulu gitu loh guys, baru mau. Nah, yang gua rasain gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai si Super ini ya, gua ngerasain itu lebih respon gitu loh guys. Nah, bedanya di situ yang gua ngerasainnya. Nah, tapi kan ini gua belum nyobain di tanjakan. Biasanya kalau hal-hal seperti ini harus dicoba di tanjakan juga, nggak bisa di jalan rata doang. Makanya gue pengen cobain ya. Nanti gue mau isi V-Power lagi nih kalau udah sisa sekitar 3 kotak atau 4 kotak. Nah, harusnya ini udah bener-bener pure V-Power ya, RON 95. Kalau posisi kayak gini RON 95, tapi ini kan kecampur sama yang RON 92 ya guys ya. Kalau menurut pribadi gua, ini nggak murni RON 95 gitu loh, karena kan kecampur ya. Paling kurang lebih ada di angka RON 94 atau RON 93 lah, mungkin segitu ya. Dan gue pernah nonton YouTube salah satu pesulap merah ya, si Marcel itu. Nah, dia ada compare bensin-bensin ya. Nah, dia ada compare bensin punya Shell, dari yang Shell Super atau V-Power, dan satu lagi gue lupa tuh, Nitro Plus kalau nggak salah deh ya. Kalau yang Nitro Plus itu dia warnanya kan kuning tuh ya guys. Terus kalau dicek itu RON-nya ternyata bukan 98 loh, tapi 99. Dan kalau misalnya V-Power dia kan 95 tuh guys, ternyata hasilnya itu 96. Nah, kalau misalnya yang Shell Super itu 92, jadinya 91. Nah, gue nggak tahu deh kenapa bisa turun kalau yang Shell Super. Makanya gue mau coba pakai yang V-Power. Kebetulan V-Power dan Shell Super ini kan cuma beda 500 perak ya guys ya, ya kan. Nah, gue penasaran nih, pengen pakai yang V-Power gitu loh guys. Dan hasilnya kalau gue bilang ini belum terlalu signifikan karena belum cobain di tanjakan. Jadi mobil itu ketika kita becek gasnya kalau di jalan rata, paling di leleknya itu nggak terlalu parah banget ya. Tapi kalau gue ngerasain kalau misalnya di tanjakan, nah itu baru benar lumayan berasa guys. Ya, kalau jalan rata-rata gini kan kita nggak tahu, kadang ada ketemu turunan, ya kan. Ya kebetulan kalau ketemu tanjakannya agak naik dikit gitu kan, jadi kita nggak bisa beda jauh banget. Nah, ini kita gigi 3, coba kita gas tuh. Yang gua ngerasain ya lumayan lah, oke lah responnya ya guys ya, responnya oke sih. Ini gigi 3 loh guys, jadi yang gua ngerasain tuh cukup baik lah ya dibanding sebelumnya gitu. Nggak tahu hanya sugesti atau beneran gitu loh guys, tapi gua ngerasain sih ada beda gitu loh guys, gitu. Nah, gue penasaran banget nih, gue pengen coba ditanyakan sekali-sekali nanti. Kebetulan kan ini udah tanggal berapa ya? 17 ya? Tanggal 16 hari Sabtu nih hari ini guys. 16 ya hari ini? Iya. Nah, kebetulan tanggal 16, sekitar tanggal 20-an itu kan masih ada tanggal merah tuh. Nah, itu udah tanggung, soalnya gue tanggal 29 udah jalan ke Bali guys. Nah, kebetulan kalau di daerah rest area dan di Jawa itu jarang sekali guys ada namanya Shell. Sayang banget ya. Kalau misalnya tadinya di situ ada Shell juga, waduh. Jadi kita bisa benar-benar tes uji ya. Kalau nggak ada Shell, jadi kita susah guys tes ujinya. Kebanyakan pasti kita nanti ujung-ujungnya pakai Pertamina. Tapi kalau andai kata gue isi Pertamina, mau nggak mau gue isinya yang Pertamax aja. Kenapa gue isi yang Pertamax aja, nggak yang Pertamax Turbo? Karena kan itu udah masuk isu ya guys ya. Biasanya kalau udah masuk isu begitu pasti kan udah ada pengecekan lebih ya, lebih dikontrol gitu loh, supaya tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi gitu loh guys. Nah, menurut gue pribadi harusnya Shell itu RON-nya udah sesuai. Nggak mungkin mereka nggak sesuai lagi loh, karena udah ada isu begitu, masa iya sih lu nggak sesuai lagi, kan nggak mungkin. Apalagi udah ada beberapa oknum yang udah ditangkap, ya kan. Jadi kalau menurut pribadi gua, harusnya kalau masukin Pertamax udah nggak masalah sih. Nah, nanti kita coba aja ya, kita jajal pas nanti di Jawa gimana hasilnya.
ya mudah-mudahan memuaskan lah ya, tidak mengecewakan lagi gitu guys. Ya udah deh, ini kita sekarang udah masuk daerah Kota Anyar nih kayaknya guys. Mungkin nanti kalau udah sampai lokasi baru gua rekam ya. Kira-kira habis bensinnya berapa AVG. Tadi kebetulan ini agak gue cukup ngebut juga. Sayang banget ini nggak kerekam, kenapa? Kayak gini guys, handphone yang satunya lagi rusak ya guys ya. Pas banget lagi kebetulan rusak. Jadi gue pakai GPS harus pakai HP yang gue videoin ini gitu loh. Jadi susah, satu operasional buat GPS, satu buat rekam. Jadi ya udah mau nggak mau kita pakai GPS aja deh, rekamnya nanti aja gitu loh guys. Nah kebetulan ini nyampe Kota Anyar, jadi lokasi ini gue udah cukup hafal, makanya gue ngerekam lagi gitu. Sayang banget di situ sih, kalau nggak kita banyak video nih guys tadinya nih untuk rekam gitu loh sama di jalan. Tadi gue ketemu Velos, sayang banget tadi nggak kerekam, hampir nubruk guys, gila parah banget itu. Nah kebetulan kita lihat, serem sih ya. Jadi kalau selama di tol lebih baik tetap harus fokus ya guys ya, jangan meleng atau ngantuk, itu bahaya sekali. Oke. Nah terus kalau misalnya menurut gua si All New Rush ini selama gua pakai, tenaganya mau dibilang lemot enggak juga loh. Tenaganya bisa dibilang tuh cukup responsif ya. Apalagi kok yang manual ini. Yang manual ini menurut gua cukup banget sih. Oke banget lah menurut gua lah. Jadi standar pun aja juga udah lumayan cukup baik. Kalau misalnya menurut kalian, ras kalian atau Terios kalian kurang responsif, ada kurang nyentak tenaganya, itu harus diperhatikan, coba bensinnya sih guys ya, dan olinya sih, itu sih, dan tekanan angin ban itu penting banget. Karena kalau menurut gua dari salah satu itu aja udah nggak bener, biasanya tenaganya pasti berkurang. Itu sih menurut gua. Oke, ya udah deh, nanti kita lanjut lagi ya. Thank you. Oke guys, tadi kan gue lumayan cukup terjang genangan air ya guys ya, lumayan cukup tinggi. Ya, kalian perhatiin deh, nih, ini TPMS gue ternyata error nih guys, karena kita rendam airnya kayaknya lumayan cukup dalam dan agak gue ngebut tadi. Tuh. Ini mesti dicek dulu, cuman nanti aja pas sudah di tempat makan aja deh. Kenapa nih bisa error nih guys satu nih. Tapi kalau yang depan sama yang belakang kiri aman. Ini yang belakang. Ya. Tapi kalau dibilang hilang sih kayaknya nggak mungkin sih. Biasanya kalau hilang dia bunyi dia. Tapi ini nggak bunyi, ini error doang. Nggak tahu kenapa nih guys ya. Nanti kita cek lah. Oke guys, jadi ini sudah nyampe di tujuan ya guys ya. Sisa 3 kiloan sih, jadi kita ke Alfamart dulu. Nah mumpung lagi santai, nah kita cek ya guys ya AVG nya. Aduh nih gak fokus nih guys, taruh guys sebentar. Nah ini kita cek ya, perjalanannya udah masuk 160 kilo ya guys ya. Nih 160 kilo, trip A trip B nya sama. Ini kita idling start stopnya kita matiin juga, nggak pakai ya. Terus AVG kita dapat 13.2, tadi 13.4 sih guys, karena ini stop di Alfamart cukup lama ya guys ya. Jadi dapat 13.2 ya, dengan perjalanan 160 km guys. Nah kalau menurut gue pribadi ini lumayan cukup irit ya. Kenapa? Karena emang gue kok bawa mobil di tol itu emang kadang-kadang suka nggak ngebut guys. Itu bisa sampai pol-polan ngebutnya, sampai gigi 4 kita pol-polin ya. Biasanya kita bawa sih 160 gitu ya, 160 kalau lagi sepi banget jalanan ya. Tapi kalau rame gue nggak berani ngebut juga, kalau lagi sepi aja gitu 160 kadang. Nah ini lumayan cukup boros ya. Tapi kalau misalnya kalian santai-santai, gue yakin banget, gue feeling banget bisa dapat 115, 116. Jadi kalau menurut gue pribadi, pakai Shell ini lumayan cukup irit ya guys ya. Lumayan, karena biasanya gue bisa dapat di 1:12, 1:11,5 biasanya gitu. Nyampe tujuan sekitar segitulah, 1:12, 1:11,5. Ini lumayan cukup irit. Oke, jadi sampai sini dulu. Mungkin kalau misalnya kalian suka dengan video gue, jangan lupa klik tombol like pada video ini. Sampai jumpa, bye bye.